Martial Peak Bab 725 Pulau Awan Gelap. Pulau Awan Gelap adalah salah satu pulau di bawah yurisdiksi langsung kuil roh air. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, langit di atas pulau ini selalu dipenuhi awan. Di Pulau Awan Gelap, 8 dari setiap 10 hari akan hujan gerimis, sementara 2 hari lainnya akan turun hujan. Hepu hanya seorang pembudidaya batas immortal Ascension, tetapi dia memiliki keterampilan interpersonal yang baik, jadi meskipun dia tidak bisa menjadi anggota tingkat tinggi dari kuil roh air, dia telah berhasil mendapatkan posisi sebagai pengurus. Saat ini, dia mengelola berbagai urusan bisnis di Pulau Awan Gelap. Hari ini juga cuacanya buruk, hujan tidak pernah berhenti. Hepu diam-diam mengutuk surga sambil mengarahkan saudara-saudaranya untuk menurunkan barang dari beberapa kapal yang baru tiba. Barang-barang ini akan dikirim ke Pulau Roh Air untuk digunakan oleh murid elit sekte untuk budidaya dan kehidupan sehari-hari. Sementara tidak ada yang memperhatikan, Hepu diam-diam mengambil 2 batu kristal dari salah satu peti dan memasukkannya ke sakunya sebelum berpura-pura tidak ada yang terjadi dan terus memerintah yang lain. Pengurus He, Hepu berbalik dengan cepat setelah dipanggil, menemukan salah satu juniornya bernama Cuttlefish melambai ke arahnya. Catatan editor, di sini editor tidak menerjemahkan lagi julukan atau nama panggilan anggota Pulau Awan Gelap, yang dalam bahasa Inggrisnya Cuttlefish yang memiliki arti sotong. Ada apa? Hepu bertanya dengan nada tidak puas. Pada saat itu, dia merasa sedikit bersalah, jadi ketika Cuttlefish memanggilnya dia hampir panik. Kuil roh air memiliki aturan ketat. Bahkan jika dia adalah pengurus dari Pulau Awan Gelap, jika dia ditemukan sedang menggelapkan sumber daya, hukuman yang ringan adalah pengusiran dari sekte sementara yang berat akan mematahkan keempat anggota tubuhnya. Pengurus He, ada titik hitam yang mencurigakan di sana, sepertinya seseorang sedang terbang. Cuttlefish bukanlah nama aslinya, tetapi karena bentuk wajahnya yang berbentuk seperti ikan sotong, seseorang telah memberinya julukan ini dan sekarang semua orang memanggilnya demikian. Namun, karena yang diberi julukan tidak merasa keberatan dan setelah bertahun-tahun, sebagian besar murid saudara dan saudari sesamanya tidak dapat mengingat nama aslinya. Ada seseorang yang terbang. Hepu menyempitkan matanya yang sudah kecil dan menatap ke arah yang ditunjuk Cuttlefish. Sesaat kemudian sambil tersenyum mengejek, dasar bodoh, tidakkah dia tahu tentang kekuatan misterius yang mengelilingi Pulau Awan Gelap? Baiklah, terserahlah, biarkan dia merasakan sedikit kemarahan surga. Tapi, bagaimana jika dia mati? Cuttlefish bertanya, sedikit khawatir. Jika dia mati, mengapa aku harus peduli? Hepu dengan dingin mendengus, terbang seperti itu bahkan tanpa mengetahui tentang penghalang alami Pulau Awan Gelap kita, jelas dia bukan dari sekte kita, bahkan jika 1000 orang seperti itu mati itu tidak masalah. Mengatakan demikian, dia mengalihkan pandangannya ke langit dan bergumam, cuaca sialan ini, benar-benar terlalu menyedihkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hepu, Cuttlefish merasa itu masuk akal. Sekarang dia tidak lagi khawatir tentang pendatang baru ini tetapi agak menantikan kedatangannya, ingin tahu betapa menyedihkan kematian yang terakhir itu. Saat Yang Kai terbang melintasi lautan, pulau besar pertama yang dia temui adalah Pulau Awan Gelap. Mendongak dan melihat formasi awan padat di atas tempat ini, dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak biasa tentangnya, tetapi bahkan setelah berhenti sejenak dan menghabiskan waktu untuk menyelidiki, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa. Melesat lagi seperti sambaran petir, Yang Kai dengan cepat mendekati Pulau Awan Gelap. Di depan Yang Kai ada kerumunan orang yang sepertinya telah memperhatikannya. Banyak dari orang-orang ini menunjuk ke arahnya dan memanggilnya dari pantai tetapi karena jarak mereka terlalu jauh dan angin bersiul terlalu keras, Yang Kai tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan. Sesaat kemudian, Yang Kai tiba di atas Pulau Awan Gelap. Semua pembudidaya di bawah menatapnya, ekspresi kasihan dan simpati terpancar di mata mereka. Melihat ini, alis Yang Kai berkerut, meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak melihat adanya permusuhan dari orang-orang ini sehingga dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi ketika dia akan turun, dari atas kepalanya terdengar suara berderak. Segera setelah itu, Yang Kai merasakan ledakan petir turun dari langit dan mendarat di atas kepalanya. Kekuatan sambaran petir ini begitu kuat sehingga hampir menyebabkan Yang Kai jatuh ke laut. Seluruh tubuhnya menegang dan semua rambutnya berdiri, tetapi setelah kehilangan kendali sebentar, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan nyaman yang meresap. Sayap angin dan gunturnya tampaknya telah menyerap sebagian besar atribut ki petir dan menyimpannya di bahu kanannya.
Kerumunan di bawah semua berteriak dengan waspada ketika sambaran petir menyambar, tetapi di saat berikutnya, mereka tiba-tiba berhenti. Semuanya menunjukkan ekspresi tercengang saat mereka menatap Yang Kai dengan heran. Setelah disambar petir yang seukuran kira-kira sebesar pergelangan pria dewasa seperti itu, selain dari rambutnya berdiri tegak, bocah kecil ini sama sekali tidak terluka. Perkembangan ini agak di luar kemampuan mereka untuk memahami. Ciri khas yang menentukan dari Pulau Awan Gelap tidak hanya langitnya yang mendung, tetapi juga jumlah energi atribut petir yang luar biasa kuat yang bertahan tinggi di atmosfer. Biasanya, awan gelap tidak akan melepaskan energi atribut petir ini, hanya jika beberapa makhluk hidup yang tersesat terlalu dekat barulah mereka disambar petir. Karena itu, Pulau Awan Gelap bukan hanya penanda wilayah di pinggiran kuil roh air yang terjauh, atau tempat untuk berdagang dengan dunia luar, tetapi juga sebagai penghalang pertahanan alami. Jika seseorang yang tidak menyadari hal ini terbang, mereka akan menderita baptisan energi petir. Jenis kemarahan surgawi ini adalah sesuatu yang bahkan para penatua kuil roh air tidak mampu menahannya. Setiap 6 bulan, penatua kuil roh air akan menggunakan beberapa metode khusus untuk menguras ki petir yang terkumpul di awan untuk mencegah situasi di mana terlalu banyak menumpuk dan tiba-tiba menyambar, menghancurkan Pulau Awan Gelap. Hepu ingat bahwa terakhir kali para penatua menguras ki petir ini beberapa bulan yang lalu. Setelah waktu yang lama, energi atribut petir yang terakumulasi di dalam awan seharusnya mencapai tingkat yang akan memaksa master alam transenden untuk menyerah dan mundur, jadi mengapa bocah kecil ini bisa mengabaikannya? Saat kerumunan menyaksikan dengan linglung, sambaran petir terus turun dari awan gelap secara berurutan seperti ular yang menyerang dari lubang mereka, semuanya, tanpa kecuali, menyerang ke arah Yang Kai. Semburan suara berderak bergema terus-menerus dan cahaya yang dipancarkan begitu terang sehingga para penonton harus segera melindungi mata mereka. Hepu menyipitkan mata dan mengedarkan trukinya, mencoba untuk terus menonton, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat melihat apapun. Adegan ini berlangsung selama beberapa waktu sebelum ki petir di awan gelap menjadi agak jarang dan intensitas cahaya akhirnya cukup menurun sehingga semua orang bisa membuka mata mereka lagi dan memindai langit. Jeritan terdengar segera setelah kerumunan segera menemukan bahwa pemuda yang dengan gegabah terbang ke wilayah Pulau Awan Gelap masih mengambang di langit. Selain itu, tidak hanya dia tidak terluka, wajahnya juga memiliki senyum bahagia. Pengurus He, apakah otak anak itu digoreng oleh petir? Cuttlefish datang dan berbisik. Hepu juga tercengang, tidak dapat menentukan apa yang harus dia perbuat dari situasi ini. Jika pemuda ini tidak bodoh, satu-satunya penjelasan adalah dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengabaikan tingkat kekuatan petir seperti ini. Namun, bagaimana mungkin? Penatua Sekte telah mengatakan bahwa bahkan Master Alam Transenden Orde Ketiga tidak akan dapat melarikan diri tanpa cedera dari kemarahan surgawi seperti itu. Bocah kecil ini tampaknya baru berusia 23 atau 4 tahun, apakah dia benar-benar sekuat itu? Saat kerumunan di bawah tenggelam dalam pikiran seperti itu, pemuda di langit itu menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi kecewa sesaat sebelum buru-buru mengatur pakaiannya dan terbang ke Pulau Awan Gelap. Menyadari ini, semua orang di pantai menjadi waspada dan diam-diam mulai mengedarkan truki mereka. Sadar akan kewaspadaan mereka, Yang Kai membuat seringai konyol, memasang ekspresi seseorang yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan dan perlahan mendarat di pulau itu. "Kamu siapa?" Hepu bertanya dengan suara dingin, menilai Yang Kai, dengan cepat menemukan bahwa dia benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapapun yang memasuki wilayah kuil roh air dari daratan pertama-tama harus melewati Pulau Awan Gelap. Jika pemuda ini benar-benar seorang kenalan, mengingat penampilannya yang aneh barusan, Hepu seharusnya memiliki kesan padanya. "Maaf, apakah ini kuil roh air?" Yang Kai tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, sebaliknya menanyakan pertanyaan ini sambil menyapu matanya ke arah kerumunan. Bersantai ketika dia menyadari bahwa tidak ada master alam transenden di pulau itu. Sebagian besar dari mereka yang hadir hanyalah pembudidaya batas immortal Ascension. Memang, Hepu mengangguk, ini Pulau Awan Gelap salah satu wilayah dari kuil roh air. "Bolehkah aku bertanya siapa yang mulia? Mengapa kamu datang ke wilayah kuil roh air aku?" Penampilan yang menggemparkan Yang Kai barusan membuat Hepu merasa bahwa pemuda ini bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi, jadi dia tidak berani bertindak terlalu sombong. Namun, sebagai pengurus pulau, dia masih harus mempelajari identitas dan tujuan pihak lain. "Jangan salah paham, aku tidak punya niat jahat di sini." Yang Kai tersenyum, "Aku di sini hanya untuk mencari seseorang."
Mencari seseorang. Alis Hepu sedikit berkerut, siapa yang kamu cari? Bagus, seorang gadis bernama Suiling. Jika aku ingat dengan benar, dia adalah putri dari Master Sekte Kuil Roh Air kamu. Mencari Sui, mencari putri kecil. Mata Hepu melebar, ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia tertawa kecil. Semua orang juga menatap Yang Kai dengan masam ketika mereka mendengar ini. Benar, aku sedang mencari putri kecilmu. Yang Kai mengangguk, jika itu nyaman, bisakah kamu memberitahuku di mana dia? Bagus, akan lebih baik jika kamu bisa mengajakku menemuinya. Bocah. Hepu tersenyum dan berkata dengan nada ringan, meskipun aku tidak tahu dari kekuatan mana kamu berasal, mengingat kamu memiliki beberapa keterampilan, aku tidak akan mempermalukan kamu, tetapi sebaiknya kamu kembali putri kecil bukan seseorang yang bisa bocah sepertimu dekati. Mengatakan demikian, Hepu melambaikan tangannya seolah ingin mengusir Yang Kai. Melihat sikap semua orang, Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu salah paham? Berpikir Yang Kai bertindak enggan, Hepu hanya menyeringai meludah dan melanjutkan, salah paham. Apakah kamu mencoba untuk mengatakan kamu tidak di sini untuk mencoba mendekati putri kecil sekte kami? Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Putri kecil sekte aku adalah kecantikan yang langka sehingga kaum muda yang mencarinya cukup normal, bahkan saudara aku dan aku pernah memiliki fantasi seperti itu sekali atau dua kali. Menghela nafas, Hepu terlihat frustasi dan berkata, tapi meskipun aku mengerti dan bahkan agak bersimpati dengan kamu, aku tidak bisa membengkokkan aturan. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan kepada kamu. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa meskipun berusaha sekuat tenaga. Kelompok orang ini benar-benar salah paham tentang dia. Meskipun Suiling benar-benar cantik, seperti roh yang suka bermain-main, Yang Kai tidak pernah memiliki niat yang tidak murni padanya. Kembali ke ibu kota pusat, keduanya dimulai sebagai musuh tetapi secara bertahap menjadi teman. Karena pertemanan itu, ketika Yang Kai memutuskan untuk melakukan perjalanan ke alam Tong Xuan, dia membawanya bersamanya, sedikit mempererat hubungan di antara mereka. Dari awal sampai akhir, Yang Kai tidak pernah memiliki perasaan cinta terhadap Suiling, hanya persahabatan. Setelah memikirkannya sejenak, Yang Kai mengeluarkan sesuatu dari ruang buku hitamnya dan menyerahkannya. Coba lihat ini. Hepu meliriknya dengan curiga sebelum menerima benda itu. Setelah memeriksanya dengan hati-hati untuk beberapa saat, dia tiba-tiba berteriak dengan terkejut, token putri kecil. Di mana kamu mendapatkan ini? Hah, tentu saja putri kecilmu memberikannya padaku, jawab Yang Kai agak tercengang. Memberikannya padamu. Mata Hepu melotot, menamparkan dahinya beberapa saat kemudian, sepertinya mengingat sesuatu, benar kamu pasti orang yang dibicarakan putri kecil. Oh, maafkan kekasaran aku sebelumnya, saudara. Jika saudara mengambil token ini sejak awal, aku tidak akan mempersulit kamu. Tidak apa-apa, Yang Kai menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang dikatakan putri kecil sektemu. 3 tahun yang lalu, ketika putri kecil kembali, dia sengaja memberitahu aku bahwa jika seorang tuan muda yang memegang tokennya muncul di sini suatu hari, pastikan untuk memperlakukannya dengan sopan. Bersambung.